Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renangga Raditama, NIM 4611421060. Di sini saya akan menjelaskan coding dari materi interpolasi. Di sini saya akan mengambil dua subbab interpolasi, yaitu interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Yang pertama ini untuk interpolasi linear. Pertama kita definisikan terlebih dahulu untuk fungsi linear interpolasi yang berisi variabel x0, y0, y1, dan x eval. X eval ini untuk x yang ditanya. Kemudian kita buat rumus untuk interpolasi linear dengan menuliskan y0 plus y1 min y0 dikali x eval min x0 dibagi x1 min x0. Rumus ini saya dapatkan dari materi yang telah diberikan, persis seperti yang ada pada materi. Kemudian ini return rumus linear. Selanjutnya ini memasukkan data pada contoh soal. Sebelumnya untuk contoh soal juga saya mengambil dari contoh soal yang ada pada materi untuk memudahkan dalam pencocokan hasil. Ini untuk rumusnya sama yang saya gunakan. Kemudian ini ada contoh soal jumlah penduduk Kota Semarang dalam rentang waktu 10 tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tahun ini sebagai X dan jumlah penduduk ini sebagai Y. X0 ini 2000, dimasukkan 2000, kemudian Y0 nya itu 5,5 dan X1 itu 2010 dan Y1 9,5. Selanjutnya sini disuruh menentukan penduduk Kota Semarang pada tahun 2024, yang mana 2024 ini dimasukkan pada X-file. Selanjutnya baris ini, fungsi linear interpolasi ini dipanggil dengan memberikan argumen yang sesuai. Hasil interpolasi linear disimpan dalam variabel rumus linear. Selanjutnya ini baris terakhir, mencetak hasil interpolasi linear dengan menambahkan tahun dan jumlah penduduk yang telah dihitung dengan interpolasi linear. Saya coba running. Ini tertera jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 adalah 15,1 juta jiwa, yang mana output ini sama dengan yang ada pada materi, yaitu 15,1 jiwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk linear interpolasi. Selanjutnya yang kedua yaitu interpolasi kuadratik. Di sini sudah ada codingan untuk interpolasi kuadratik. Yang pertama itu import NumPy untuk menggunakan fungsi dari matrix. Kemudian kita definisikan Gauss eliminasi yang terdiri dari dua argumen, yaitu A dan B, lalu inisialisasi variabel n ke jumlah baris ke dalam A. Lalu ini untuk melakukan eliminasi ke bawah, di mana fungsi for ini digunakan untuk melakukan iterasi untuk setiap baris ke I dari matriks A. Kemudian pivot sama dengan AII ini untuk mengambil elemen diagonal utama dari baris ke I. Pada codingan pivot ini digunakan untuk sebagai pembagi dalam proses eliminasi nanti. Lalu ada for lagi, ini untuk melakukan iterasi untuk setiap baris selanjutnya, yaitu baris setelah I yang pertama ini. Lalu rasio, untuk menghitung rasio antara elemen yang akan dieliminasi dengan pivot. Lalu ada AC min sama dengan rasio dikali AI. Ini untuk mengurangi baris ke I dengan mengambil perkalian rasio dengan baris AI. Lalu ini sama. Kemudian dilanjut dengan substitusi mundur, yaitu X
sama dengan nampi zeros ini untuk membuat array X dengan ukuran n. Lalu for i ini untuk melakukan iterasi mundur untuk setiap baris i dari matriks A dengan elemen ke i dari B. Dimulai dari baris terakhir dan bergerak ke atas karena ini substitusi mundur. Lalu xi sama dengan bi dibagi ai ini untuk menghitung solusi dari variabel ke i dengan membagi elemen ke i dari B dengan elemen diagonal utama atau pivot dari baris ke i pada matriks A. Lalu for j ini untuk melakukan iterasi mundur untuk setiap baris di atas baris ke i atau baris setelah i. Lalu untuk bj min sama dengan aii dikali xi ini untuk mengurangi elemen ke j dari B dengan hasil perkalian elemen aji dikali xi, kemudian return x. Selanjutnya yaitu data interpolasi. Data ini diambil dari contoh soal yang ada pada materi. Nah, ini nilai x ini diambil dari contoh soal yang ada di sini, yaitu x di sini itu 0, 0,5 dan 1. Lalu di sini tinggal dimasukkan, dan y juga sama 25 dan 4. Selanjutnya yaitu matriks koefisien. A sama dengan nampi 1 3 kali 3 ini untuk membuat matriks A dengan ukuran 3 kali 3 dengan nilai awal 1 semua. Karena nilai awalnya itu 1 semua, maka kita harus rubah untuk kolom yang pertama ini dengan menuliskan cos dalam kurung pi dikali x. Kemudian ini untuk kolom yang kedua yaitu sin pi kali x. Lalu vektor hasil b ini didapat dari y kopi. Selanjutnya ini untuk mencari koefisien dengan eliminasi Gauss bisa dituliskan dengan koefisien sama dengan Gauss elimination ini yang ada di atas. Kemudian ini untuk menampilkan nilai dari A, B, C, di mana A ini dengan menetapkan nilai A sama dengan koefisien 0, kemudian B sama dengan koefisien 1, dan C sama dengan koefisien 2. Lalu print nilai ABC. Selanjutnya ini menghitung nilai Y pada X 0,25. 0,25 ini juga didapat dari contoh soal yang ada di sini, 0,25. Dimasukkan dalam variabel X eval. Lalu untuk Y evalnya ini rumus dari persamaan yang ada pada contoh materi. Di sini A plus B cos pi kali X ditambah C sin pi X. Ini sama. Selanjutnya kita print dengan menuliskan hasil interpolasi nilai Y pada X 0,25 adalah Y eval atau hasil dari interpolasi yang telah kita buat. Lalu saya coba running. Nah, ini hasil dari outputan codingan tadi, dimana untuk A ini didapatkan nilai 3, untuk B ini min 1, sekian. Lalu untuk C ini 1,9. Yang mana pada materi ini untuk B dan C ini, B ini min 1 dan C min 2. Mungkin sedikit perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam presisi bilangan desimal yang digunakan. Mungkin pada kode program itu menggunakan representasi floating point untuk melakukan perhitungan, yang mana perhitungan itu akan menghasilkan sedikit kesalahan pembulatan dalam representasi numerik. Namun perbedaan ini dianggap masih sama, maksudnya tidak ada masalah. Nah, ini hasil dari interpolasinya.
hasil interpolasi nilai Y pada X sama dengan 0,25 adalah 3,7071 sekian, dimana pada materi itu dihasilkan 3 plus setengah akar 2, yang mana hasil ini sama karena ini dalam bentuk pecahan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.